Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kadangkala kita membahas masalah Subang ini, kita lebih mendengarkan karena kita di sini mayoritas di YouTube, lebih mendengarkan netizen dan konten kreator, sahabat-sahabat Aka, tentang progres, kan gitu, progres kinerja daripada pihak penyidik, sahabat-sahabat Aka. Ini luar biasa, sehingga terjadilah pro dan kontra. Karena ya kita tidak pungkiri gitu, netizen, konten kreator euforianya membela para saksi. Kita tidak mau melihat, mendengarkan, kalaulah yang dikatakan mengawal kasus tentunya paham kasus, mengikuti kasus gitu. Pastilah penyidik dalam kasus Subang ini, pihak polisi, Polda akan memberikan press release atau progres pencapaian kinerja yang mereka sampaikan, sahabat-sahabat Aka. Itu jelas, sahabat-sahabat Aka. Jadi kalau kita memahami itu sumbernya berasal dari pihak penyidik yang diwakili polisi, sahabat-sahabat Aka, ini kita akan paham. Tetapi kita harus jujur pada hati kita, kita tidak membela saksi, itu akan memahaminya, sahabat-sahabat Aka. Sebelum kita melanjutkan analisa ini, sahabat-sahabat Aka, mari kita bersama-sama memahaminya dulu, sahabat-sahabat Aka. Itu poin utamanya, sahabat-sahabat Aka. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan dahulu progres akhir tahun 2021. TKP, kita sudah mengambil langkah-langkah proses penyidikan sesuai dengan crime scientific investigation. Antara lain, olah TKP sudah kita laksanakan 5 kali, kemudian otopsi juga 2 kali. Pemeriksaan saksi ada 69 saksi yang sudah kita periksa. 15 diantaranya adalah saksi dari internal dari keluarga, kemudian 11 saksi yang saat itu melintas di TKP dan 32 saksi untuk menentukan alibi. Sedangkan 11 saksi yang lainnya ini tidak berhubungan dengan peristiwa tapi kita ambil keterangannya. Kemudian untuk pemeriksaan ahli kurang lebih sudah ada 7 pemeriksaan ahli, kemudian analisa IT juga sudah kita lakukan, termasuk juga analisa terhadap CCTV yang kurang lebih ada 40 sampai 50 titik yang kita ambil sepanjang 50 km. Rekan-rekan sekalian, kenapa kasus ini tingkat kesulitannya sangat tinggi? Karena sampai saat ini penyidik belum bisa menentukan, memastikan 2 alat bukti. 2 alat bukti itu kami belum dapat. Kemudian yang terakhir, kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi yang potensial dengan mendapatkan sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut. Sahabat-sahabat Aka, kalau kita mendengar dan ingin memahami tadi, sahabat-sahabat Aka, itu yang dinamakan keterbukaan informasi publik. Jadi jangan berharap kita misalnya hasil DNA, si ini, si itu dan sebagainya, CCTV dan sebagainya. Tidak, sahabat-sahabat Aka. Jadi di sana berdasarkan
olah TKP, kan begitu sahabat-sahabat AK, terus berdasarkan scientific crime investigation, dan bermacam-macam bisa kita lihat di sana. Itulah potongan keterangan hanya baku sahabat-sahabat AK. Tetapi yang jelas di sana dikatakan tingkat kesulitannya sangat tinggi, kan begitu. Lalu kita sudah paham tingkat kesulitan sangat tinggi, maka di sana diterangkan misalnya, kenapa diterangkan ada 69 saksi, tetapi diterangkan sahabat-sahabat AK misalnya 15 saksi dari keluarga, 11 saksi yang melintas, 32 saksi menentukan ahli, dimintai keterangan banyak saksi ahli. Apakah kita sudah paham ini? Karena ini nanti memahami ini akan ada konteksnya tentang sketsa. Kalau kita tidak paham, karena sketsa berasal dari keterangan saksi. Kan begitu. Bagaimana kita bisa membahas sketsa kalau kita tidak paham yang namanya 69 saksi ini? Kan begitu. Timbullah yang namanya framing. Memaksakan Yosef supaya menjadi pelaku. Ada ilham katanya melihat Yosef. Nah, ini kan luar biasa sahabat-sahabat AK. Inilah saya akan bilang, nanti kita bahas itu. Lalu sahabat-sahabat AK di sana dibilang juga bahwa sudah menganalisa CCTV, puluhan CCTV kan sebagainya sahabat-sahabat AK. Apa ada bilang dia titik sana titik sini? Apakah ada bilang itu namanya penyidik itu di PR-nya rusak yang titik ke 10 begitu? Nggak ada kan? Mereka itu menganalisanya, mungkin ada yang rusak dan sebagainya. Tetapi kalau kita kena memudahkan ini kasus, kena ada kepentingan, mungkin cari sensasi biar merasa pintar lebih daripada penyidik, mungkin cari sensasi karena membela salah satu saksi. Itu bermacam-macam motif, itu bermacam-macam. Padahal dia sendiri tidak paham apa ya itu yang dinamakan CCTV. Ini sering AK bilang itu membuat kekacauan di publik. Ada itu yang kamera CCTV, wah ini lewat di sini, lewat di situ, ini kenapa nggak ditangkap? Padahal yang namanya CCTV itu terdiri dari beberapa perangkat. Kan gitu, kamera, DVR, hard disk, layar, kabel dan sebagainya. Kalau salah satu daripada peralatan itu rusak dan sebagainya, apakah berfungsi dengan baik? Apakah kita memahami itu? Tidak kan, kita hanya membayangkan. Di depan rumah orang ada kamera CCTV kayak rumah AK itu kan ada, padahal udah rusak itu, nakut-nakut dia aja. Apakah kita berpikir seperti itu? Tapi karena kita ini masalahnya merasa lebih pintar, hitung aja inilah yang membuat kekacauan di publik sahabat-sahabat. Tentang 69 saksi kan begitu berhubungan dengan sketsa. Kita harus memahami dahulu yang dikatakan yang terakhir sudah melakukan langkah memeriksa saksi yang potensial dengan mendapatkan sketsa wajah. Di sini ada kata potensial. Itu kalau di KKB bisa kita kekuatan, kemampuan, kesanggupan, daya keingatan dan sebagainya. Berarti saksi yang mampu menerangkan, kan begitu ya, menerangkan sesuatu masalah tersebut, yaitu tentang sketsa, kan begitu sahabat-sahabat membuat sketsa. Berarti sekali lagi intinya bahwa yang terakhir sudah melakukan langkah memeriksa saksi yang potensial dengan mendapat sketsa wajah. Jadi ada saksi periksa, lalu hasil pemeriksaan itu mendapatkan sketsa wajah. Kan begitu. Dari mana? Dari keterangan saksi, sahabat-sahabat AK. Mari kita mulai. Di sana ada 69 saksi, 15 dari keluarga. Rasanya dari keluarga tidaklah mungkin mereka melihat seseorang di sana. Kalau mereka melihat seseorang di sana berarti mereka keluar rumah dan sebagainya. Kan kayak gitu. Nggak mungkin. Kedua kita ambil yang 32 saksi, yaitu yang menentukan alibi. Contohnya kan yang menentukan alibi Pak Ujang, kan gitu kan, Pak RT,
kan gitunya, tukang serabi dan sebagainya lah begitu. Berarti bukan mereka begitu kan. Akan berkesimpulan 69 saksi ini yang 11 saksi yang melintas, sahabat-sahabat AK. Ini yang membuat atau memberikan informasi tentang sketsa, sehingga jadilah yang namanya sketsa. Mari kita singkat saja akan mengambil contoh di misteri Mbak Suci. Kita lihat di video itu, mereka diperiksa itu keluar dari penyidik. Itu udah jelas fakta, mereka diperiksa dari keluar penyidik. Mari kita analisa satu persatu. Contohnya ada orang melihat 5 orang di TKP malam hari jam 23.40. Karena sketsanya 1, sedangkan saksi melihat 5, Aka buang itu. Karena ini kan masalah sesosok orang. Lalu sahabat-sahabat Aka, ada saksi 1 lagi, dia melihat mobil di sekitar TKP katanya. Berarti dia tidak melihat orang, sahabat-sahabat AK. Itu juga dibuang. Udah 2 dibuang. Tinggal 1 lagi yang namanya saksi I. Saksi I ini menjelas mengatakan melihat seseorang setelah dia melintas, pergi dan pulang melihat seseorang. Berarti hanya 1 orang yang melihat ya, si I. Jangan kita berpikir macam-macam dulu. Lalu kita ambil yang pagi hari. Misalnya berarti keempat yaitu Mang Ajat. Kan dia melihat mobil kan. Berarti dia tidak melihat orang di sana waktu Mang Ajat mau beli bubur. Udah 4. Kelima, penumpang supir angkot. Kan gitu. Jangan dulu bahas supir angkot. Penumpang supir angkot toh juga dia tidak melihat seseorang di sana. Cuma dia mengatakan bahwa supir angkot marah-marah dan sebagainya, itu kata penumpang supir angkot. Tetapi sampai detik ini kita tidak pernah melihat batang hidung supir angkot yang ada di publik menerangkan itu. Berarti masih tetap yang namanya CI, kan begitu. Berarti sudah 6. Mungkin ada lagi yang kita tidak paham, ataukah mungkin ada ibu-ibu yang malam itu, ibu apa itu yang namanya, dia melintas pulang dari mana dan sebagainya. Itu banyak. Tetapi kita tidak pernah mendengar orang yang melihat seseorang selain si I yang ada di publik. Apa maknanya? Kita kan menganalisa yang ada di publik. Adapun masalah ranah penyidik, itu urusan penyidik. Tetapi konteksnya adalah ini keterangan saksi yang potensial ini menghasilkan sketsa. Berarti saksi ini melihat seseorang di TKP. Kan begitu. Jadi maknanya sahabat-sahabat AK apa? Gitu kan? Ya kita jangan paksakan supir angkot. Pernah kita melihat supir angkot di publik? Tidak kan? Karena AK paham yang namanya supir angkot itu dipaksakan yang melihat seseorang yang di mobil Alphard. Agar apa? Saksi I inilah agar dijadikan ilham yang katanya melihat Yosef di TKP. Ini kan permainan ini sebenarnya. Sama dengan ada foto Yosef yang belakang hari ini dekat mobil Alphard, lalu Pak Mul. Ya kalau sudah ada orang yang melihat di TKP udah ketangkap itu. Tapi kan sampai saat ini nggak ketangkap. Jadi apa intinya? Disinilah banyak framing sahabat-sahabat AK untuk saling memojokkan sahabat-sahabat AK. Adapun masalah sketsa adalah petunjuk, kan begitu, petunjuk dalam proses penyidikan. Penyidik lebih paham apakah petunjuknya itu benar atau tidak, menghasilkan atau tidak. Ya kalaulah kira-kira petunjuknya itu dikira tidak benar atau tidak menghasilkan, pastilah akan mencari petunjuk lain. Kan begitu logikanya. Makanya kita lihat di akhir tahun 69, berarti petunjuk dari sketsa itu patut kita duga tidak benar, tidak menghasilkan apa-apa, sehingga kan begitu tahun 2022 sahabat-sahabat AK bertelarikannya sketsa itu seperti hasilnya nggak ketemu kan, ya ujung-ujungnya juga ketemu gitu. Tapi melalui keterangan Amrozi ini sketsanya ngacau,
dari link itu. Nanti bisa dicari lah. Nanti akan tampilkan, kalau mau ada yang bertanya nanti akan tampilkan di kolom komentar. Jadi kita juga di kasus Subang ini, karena awalnya juga banyak framing dan sebagainya, semua itu tidak ada tutup kemungkinan. Sketsanya aja nggak benar. Misalnya, kalau nggak benar berarti keterangan saksinya nggak benar. Kemampuannya hanya segitu yang dia lihat. Tapi jangan disalahkan penyidik. Misalnya penyidik mengatakan, apakah ini yang buat sketsa itu berasal dari kepolisian ataukah orang seni, ahli sketsa diperbantukan pihak penyidik. Kita nggak tahu. Tetapi yang jelas pembuat sketsa ini adalah ahli sketsa. Kan otomatis dia bertanya misalnya kepada saksi, bagaimana potongan rambut? Nah, dibuatlah sketsanya. Terus dan lain-lain, hidungnya mancung atau pesek. Nah, misalnya mancung Pak, nggak mungkin kan kalau keterangan saksi mengatakan mancung dibuat pesek, misalkan seperti itu. Jadi pemahamannya seperti itu, sahabat-sahabat. Tinggal kembali lagi, saksinya ini benar tidak memberi keterangan pada sketsa. Jangan-jangan nanti bisa seperti Amrozi pada saat itu. Atau memang kemampuan dia, karena ini malam gelap, dia tidak melihat terang benerang sehingga sketsanya seperti itu. Kan seperti itu. Lalu pastilah pembuat sketsa mengatakan kepada saksi, misalnya, itu yang Anda lihat orang kan, apakah pakai baju atau bugil? Pasti dia jawab, Pak, pakai baju. Oh, pakai baju, dibuat bajunya dulu. Kita bayangkan seperti itu. Kira-kira bajunya warnanya apa sih begitu gini? Dibilang sama dia kotak-kotak, dibuatlah kotak-kotak. Hasilnya itulah sketsa itu dari keterangan saksi. Kan seperti itu. Ya, kenapa kita harus menyalahkan pihak penyidik? Kan begitu. Jadi keterangan saksi yang membuat sketsa aja seperti itu sudah wajar bagi AK. Sebab keterangan saksi keluarga aja kalau dibuat sketsa itu lebih parah lagi tuh menghasilkannya, Pak. Karena keterangan saksi ini, sahabat-sahabat AK, ada yang berbentuk dituangkan dengan tulisan, yaitu BAP. Ada yang dituangkan berbentuk gambar atau sketsa, itu yang namanya sketsa. Bermacam-macam, sahabat-sahabat AK. Sekali lagi, sahabat-sahabat AK, kita harus memahami seperti itu. Jadi jangan ujub-ujub, karena di sini sahabat-sahabat AK, kalau AK berpikir memang kasus Subang ini luar biasa banyak framingnya. Kan seperti itu. Sahabat-sahabat AK, kita sudah aja dahulu, sahabat-sahabat AK. Yang penting kita semangat. Buat sahabat-sahabat AK, semoga ada manfaatnya untuk menambah ilmu pengetahuan kita mengikuti kasus Rajapati Subang ini. Tetap semangat, mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Mari kita tunggu sampai akhir tahun 2023. Salam sehat, salam kehidupan, salam analisa.